Halo, good morning, selamat pagi Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Jo. Saya menyapa Anda dari kawasan kota Banda Aceh. Kali ini cerita Jo akan membawa teman-teman untuk healing gas tipis-tipis. Udah siap? Silahkan pakai helm Anda dan pakai slop Anda. Kali ini kita akan menuju salah satu pantai yang ada di kawasan Aceh Besar. Nah, kali ini kita akan menempuh waktu kurang lebih 30 menit dengan kecepatan 40 sampai 60 kilometer per jam. Nah, pantai yang kita tuju ini adalah Pantai Lampuk, di mana Pantai Lampuk ini cukup sangat indah sekali dengan air laut yang cukup sangat biru dan juga pasir yang putih dan juga gunung yang hijau. Nah, teman-teman buat teman-teman yang ada di luar Aceh tentunya yang ingin berlibur ke Kota Banda Aceh, silahkan atur perjalanan Anda. Namun perlu diperhatikan bahwa saat Anda akan berkunjung ke Aceh tentunya Anda memakai pakaian yang rapi, sopan dan tentunya tertutup. Ya, walaupun pantai yang akan kita kunjungi, tetapi pakaian yang kita kenakan saat ada berada di pantai juga memiliki ketentuan tersendiri di Kota Banda Aceh ini. Nah, teman-teman perlu diketahui kembali bahwa Pantai Lampung ini adalah salah satu pantai di mana setiap tahunnya cukup banyak sekali yang namanya tenggelam atau terseret oleh arus yang ada di sana. Nah, dari media online yang tercatat bahwa per 31 Oktober 2013 adanya almarhum Mirza Alfitri 15 tahun itu asalnya dari kota Banda Aceh, dan pada 30 Desember 2012 dua pemuda asal Jawa yaitu almarhum Ardi dari Madiun, Jawa Timur dan juga almarhum Ahmad Saiful berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Ini terseret ombak di pantai Lokngah, dan pada 9 Mei 2013 itu terseret ombak adalah Serda Bambang Irwan, tercatat sebagai anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Hubdan Iskandar Muda. Dan pada 22 Oktober 2017, Antam 30 tahun asal Medan, Aswin 30 tahun asal Medan, dan Ramadan 25 tahun asal Medan. Dan info terbarunya per 15 Agustus 2022, 4 siswa asal Binjai, Sumatera Utara tenggelam saat mandi di Pantai Lampu, Kecamatan Lokngah, Aceh Besar. 3 korban meninggal dunia saat dalam perawatan dan 1 orang masih dirawat. Insiden itu terjadi saat korban bersama rombongan dari sekolah Rausan Fikri Islamic School Kota Binjai berwisata ke Pantai Lampu. Rombongan berjumlah 130 orang singgah di satu kafe di pantai tersebut. Tak lama berselang, 40 orang diantaranya memilih mandi di pantai tersebut. Pemilik kafe tersebut sudah mengingatkan rombongan agar tidak mandi terlalu ke tengah. Mereka sudah diingatkan pemilik kafe karena waktu itu ombak sedang tidak bersahabat. Kata Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Perdian Chandra kepada Detik Sumut. Sekitar 20 menit berselang, seorang pelajar Fatih Rashid Hanafi Ginting melambaikan tangannya karena telah terseret arus. 3 temannya Ahmad Fariza, Ibnu Rusyadi, dan Zakli Akhair berusaha menyelamatkan Fatih. Namun ketika juga ikut terseret ombak, seorang warga di lokasi itu menolong keempat korban dengan menggunakan bot. Keempatnya dibawa ke darat lalu dievakuasi ke puskesmas Lokngah. Namun ketika tiba di puskesmas, 3 pelajar Ahmad, Ibnu, Zakli Akhair nyatakan telah meninggal dunia, jelas Ferdian. Menurut Ferdian, pelajar bernama Fatih saat itu sudah dirujuk ke Rumah Sakit Meraksa Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan ketiga jenazah korban akan dipulangkan ke rumah duka di Sumatera Utara dengan menggunakan ambulans PMI. Nah, teman-teman, itu adalah informasi yang ada di media online di mana banyaknya korban yang terseret arus atau meninggal dunia di Pantai Lampu ini sendiri. Nah, maka dari itu saat kita akan berkunjung ke pantai ini, apalagi baru pertama kali, mohon lebih diperhatikan aturan-aturan yang ada di sana. Karena kenapa? Mungkin kita belum bisa menguasai medan. Tidak ada salahnya kita akan menanyakan masyarakat atau penduduk setempat bagaimana situasi airnya. Apalagi kalau misalnya kita sudah ditegur oleh pihak-pihak tertentu, maka dengarkanlah, jangan mengabaikannya. Lebih penting kita akan mengutamakan keselamatan. Jujur sebenarnya saya juga memiliki cerita yang cukup sangat luar biasa sekali yang membuat kita itu merinding ya. Karena pertama kali saya menginjakan kaki di kota Banda Aceh ini, dan pertama kali juga saya berkunjung ke Pantai Lampu ini, di mana itu menyisakan kisah yang cukup sangat luar biasa. Ceritanya begini, pada tahun 2010 saya baru pertama kali menginjakan kaki di kota Banda Aceh ini. Dan saya tahu bahwa pantai yang ada di kota ini cukup sangat indah sekali. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa
setiap hari Jumat, aktivitas di Banda Aceh ini terhenti karena diadakannya sholat Jumat di antara jam 12 hingga jam 2 siang. Karena kesempatan itu adalah kesempatan yang bisa kita gunakan sebagai eh, kru toko dan kita melakukan perjalanan ke Pantai Lampu ini. Pada saat itu kita berjumlah 4 orang dan satunya lagi adalah supir. Jadi kita totalnya adalah 5 orang. Kita sewa taksi pada saat itu dan kita melakukan perjalanan ke Pantai Lampu. Nah, saat masuk pertama kali itu gerbang utama itu ditutup oleh pihak petugas. Namun, supir taksi ini tahu jalan tikus mana yang bisa dilewati untuk masuk ke pantai ini. Nah, setibanya di Pantai Lampung ini tidak ada orang sama sekali, tidak ada aktivitas, kafe juga semua tutup. Namun karena kita memang cukup sangat penasaran sekali dengan keindahan Pantai Lampung ini sendiri, kita tidak menghiraukan akan hal itu. Nah, pada saat itu teman saya berjalan ke tebing. Nah, teman bisa lihat gunung itu. Nah, itu adalah namanya tebing ya. Nah, dia berjalan sendiri, kita juga berlari-larian menikmati keindahannya karena excited ya. Karena kita juga memang cukup jarang sekali melihat pantai seindah ini yang ada di Kota Medan. Nah, tiba-tiba teman saya ini lari menghampiri kita ketakutan. Mukanya sampai pucat dan dia mengatakan bahwa ada orang yang menghampiri dia. Tetapi kita melihat, saya jadi merinding. Kita melihat tidak ada orang sama sekali di sekitar, hanya kita berempat. Supir taksinya di pondok duduk, mungkin karena dia sudah terbiasa melihat pemandangan seindah ini. Nah, kita lari berlarian. Nah, karena teman saya sudah ketakutan dan pucat sehingga kita membawa dia balik ke pondok untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah di pondok kita menanyakan, dia mengatakan ada orang yang menghampiri dan menegur, begitulah kira-kira, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara terperinci apa yang dikatakan. Nah, sehingga kita memutuskan untuk duduk di pondok sambil menikmati pemandangan yang ada di pantai ini. Nah, setelah pulang ke rumah, hal yang aneh terjadi pada teman saya itu adalah perempuan, di mana dia tuh selalu berbicara sendiri. Nah, dia itu kalau misalnya duduk sendiri, dia tuh selalu seolah-olah ada teman yang menemani dia mengobrol. Nah, kita juga menjadi heran dan bingung ini anak sebenarnya kenapa. Nah, setelah itu teman-teman, setiap malam Jumat atau malam-malam berikutnya selalu namanya kemasukan. Ya, selalu kemasukan sehingga kita sudah membawa berobat kemana-mana. Banyak sekali yang namanya orang pintar yang menolak. Mengatakan bahwa ini terlalu kuat yang ada di dalam dia atau yang ikut dengan dia. Karena yang ikut dengan dia ini sudah suka dengan perempuan tersebut. Istilahnya teman saya ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat itu teman saya tidak tahu dapat info dari mana atau seperti apa. Dia mengatakan bahwa ayo kita pergi ke laut dan kita membawa bunga 7 rupa begitu kira-kira ya. Setelah kita juga tanyakan kepada orang pintar, mereka mengatakan itu adalah hal yang bagus. Namun dia mengatakan saya ingin menabur bunga di sana, saya ingin memakai baju dan selendang. Dan membuat saya menjadi bingung seperti antara percaya dan tidak percaya. Karena sudah cukup sangat lelah dengan hal ini sehingga teman saya itu dipindahkanlah ke Kota Medan. Namun di saat Kota Medan teman saya baik-baik saja, tidak pernah terjadi masalah hal yang sama seperti yang ada di kota ini. Setelah 2 bulan 3 bulan berlanjut, teman saya balik lagi ke kota ini, hal yang serupa terjadi kembali. Sehingga teman saya dibalikan lagi ke kota yang lain karena kita cukup sangat lelah sekali untuk mengobati di mana setiap malam kita harus yang namanya mengawasi dan menemani. Nah, begitulah teman-teman sedikit pengalaman saya saat melakukan perjalanan pertama kali ke Pantai Lampung ini. Saya juga menyadari bahwa hal ini bisa terjadi karena kelalaian dan ketidaktahuan sebenarnya bahwa ini mengakibatkan hal yang buruk kepada diri kita. Nah, cukup sekian informasi dari saya tentang pengalaman saya mengenai Pantai Lampu ini. Teman-teman silahkan menikmati keindahan pantainya dan hembusan ombak dan angin yang sepoi-sepoi ada di sini. Dan satu lagi hal yang paling menarik di pantai ini adalah ikan bakarnya cukup sangat enak sekali. Kalau berkunjung ke sini wajib dicoba. Selamat menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh lampu ini dan juga don't forget to like dan subscribe, dan sekiranya juga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan keindahan pantai ini juga sekiranya akan membawa Anda berkunjung kemari. Namun hati-hati tentunya saat Anda akan melakukan berenang atau bermain di sekitar Pantai Lampu ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day